Oke, maaf. Judulnya adalah pentingnya pendidikan kekristenan. Oke. Pertama-tama, apa makna imbuhan ke dan an dalam kata kekristenan? Di sini saya tulis adalah kekristenan itu berarti tindakan atau perbuatan yang dilakukan berlandaskan iman Kristen. Selanjutnya timbul pertanyaan kembali, pendidikan penting apa yang berlandaskan iman Kristen? Oke, mungkin dari teman-teman anak-anak muda boleh membagikan pendapatnya. Pendidikan apa yang penting dengan landasan iman Kristen? Mungkin Mas Aldin di sini boleh membantu saya menjawab. Jadi pendidikan apa yang paling penting untuk berlandaskan iman Kristen? Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi di sini, mungkin dari Om Ibe mungkin. Pendidikan apa yang penting dengan landasan iman Kristen, Om Ibe? Karakter, terima kasih Pendeta Daniel. Pendidikan apa yang penting? Apa tadi? Pendidikan apa yang penting? Dengan landasan iman Kristen. Dengan landasan iman Kristen, menurut saya ya, landasan iman Kristen percaya. Oke, percaya. Terima kasih. Semua jawaban benar, tapi pada saat ini saya mengambil adalah pikiran yang dilatih. Pikiran dilatih itu maksudnya seperti apa? Ya, apakah seperti ini pikiran yang dilatih? Jadi ada gambar otak, terus otaknya bawa barbel, terus diangkat. Apakah seperti itu yang dimaksud dengan melatih pikiran? Pikiran yang dilatih maksudnya supaya hamba-hambanya mempunyai lebih banyak kebijaksanaan dan pemandangan yang lebih tajam, lebih daripada seorang yang bersifat keduniawian. Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang lengah atau terlalu malas menjadi pekerja-pekerja Tuhan. Tetapi dari jawaban itu masih timbul pertanyaan, pikiran dilatih yang Tuhan mau itu seperti apa? Jadi dengan pikiran dilatih, aku kudu piye, Jal. Nah, kalau di sini ya. Mari kita simak jawaban dari Nyonya Ellen G. White, katakan di paragraf selanjutnya. Oke. Jikalau pikiran kita ditaruh di bawah penilikan Roh Allah, makin sempurnalah kebijakan itu dipertumbuhkan. Makin berfaedah ia digunakan dalam pekerjaan Tuhan. Seorang yang tidak berpendidikan tapi berserah kepada Allah, serta rindu menjadi berkat bagi orang-orang lain, dapat dipakai dan sedang dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaannya. Tetapi orang-orang yang mempunyai roh berserah yang sama, serta sudah mendapat pendidikan yang sempurna, bisa mengadakan pekerjaan yang lebih luas bagi Kristus. Mereka berada dalam kedudukan yang lebih baik. Jadi di sini ada 3. Yang pertama, letakkan pikiran di bawah pimpinan Tuhan, berserah kepada Allah. Tetapi yang ketiga ini yang paling penting. Ketika kita sudah mengkombinasikan yang pertama dengan yang kedua, di situ kita ada pendidikan yang sempurna. Di sini saya mengambil dari godquestions.org. Salomo menyatakan kalau dasar dari semua pengetahuan yang benar adalah Amsal 1 ayat 7. Mungkin Saina hafal nih, Amsal 1 ayat 7. Kira-kira boleh dibacakan Amsal 1 ayat 7 itu apa? Ayatnya terdapat apa itu di sini? Oke, bisa? Atau oke, ada? Amsal 1 ayat 7. Ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke, terima kasih pendeta.
Kata takut di sini tidak berarti terteror atau ketakutan ya pasti. Melainkan takut dan gentar akan kekudusan dan keagungan Allah. Sehingga timbul keengganan untuk mengecewakan atau tidak menaatinya. Lalu selanjutnya ada di Yohanes 8 ayat 32. Boleh Rafa, boleh membantu? Yohanes 8 ayat yang ke-32. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi dari kedua ayat ini, kebebasan dari rasa takut ini adalah ketika seseorang terdidik di dalam kebenaran. Oke, selanjutnya pekerjaan yang lebih tinggi. Tuhan Allah ingin supaya kita mendapatkan pendidikan tertinggi ternyata. Pendidikan tertinggi. Tiada satu orang pun yang tahu, di sini saya warnakan warna merah. Tiada satu orang pun yang tahu di mana atau bagaimana mereka akan dipanggil buat bekerja atau berbicara untuk Tuhan. Ada kemungkinan-kemungkinan di hadapan kita yang tidak dapat dilihat oleh kepercayaan kita yang lemah. Sehingga jikalau perlu, kita bisa ajarkan kebenaran sabdanya di hadapan pembesar-pembesar dunia yang tertinggi demi kemuliaan nama. Kita tahu di sini bahwa people power atau orang-orang yang berada di kalangan sana itu mempunyai kekuatan yang besar. Bahkan Nyonya Ellen G. White menyatakan kepada kita bahwa kalau bisa, bahkan itu mungkin jadi perintah juga kepada kita, kalau Tuhan itu ingin kita supaya pendidikan tinggi, supaya apa? Kita tuh bisa menjadi pekabar Injil ke atas. Gak cuma dalam lingkup-lingkup kita. Gak cuma atas dasar saya ke teman, pendeta ke jemaat, dan sebagainya. Tetapi ada di situ ada suatu perintah atau suatu pesan dari Tuhan dan juga Ellen G. White. Di situ dikatakan bahwa ajarkan kebenaran sabdanya di hadapan pembesar-pembesar dunia yang tertinggi demi kemuliaan namanya. Selanjutnya adalah pendidikan dalam segala perkara. Kita sudah belajar bagaimana pendidikan itu harus tertinggi supaya kita bisa menjangkau yang atas. Dan di sini juga kita dalam kekristenan, pendidikan dalam segala perkara itu sangat penting. Biarlah orang-orang muda yang membutuhkan satu pendidikan berusaha dengan satu ketetapan dalam hati untuk mendapat pendidikan itu. Jangan tunggu sampai jalan terbuka. Itu yang pertama. Ya, berarti kan, melainkan biarlah engkau berusaha sendiri membuka jalan. Di sini perintah oleh Ellen G. White bahwa kalau yang pertama, ketika kita itu mempunyai pendidikan kekristenan dalam segala perkara, yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus stand by yourself ya. Kita harus mempunyai jalan sendiri. Kita harus sendiri. Nggak perlu nunggu orang untuk bukakan jalan. Gunakanlah tiap-tiap kesempatan yang kecil pun yang bisa didapat. Yang kedua. Yang ketiga, hemat-hematlah. Jangan boroskan uangmu untuk memuaskan kegelojohanmu atau mencari kesukaan dunia. Ambillah keputusan yang tentu supaya berfaedah. Ya. Terus selanjutnya, jalankanlah dengan sebaik-baiknya dan dengan setiawan segala perkara yang engkau usahakan. Di situ saya tulis adalah totalitas. Ketika kita sudah mempunyai jalan, kita melakukan kesempatan dengan baik, kita sudah menjaga supaya tidak boros dan sebagainya. Di situ kita melakukannya dengan sebaik mungkin, yaitu totalitas untuk anak-anak muda ya. Cari setiap-tiap kesempatan, baik yang engkau dapat capai untuk meneguhkan kebijaksanaan. Yang keenam saya tulis itu cari kesempatan. Jadi kita sudah menggunakan kesempatan sebaik-baik mungkin, jangan cuma kesempatan yang itu saja, tapi cari lagi kesempatan yang lain. Hubungkan pelajaran dari buku-buku dengan pekerjaan tangan yang berguna. Nah, di situ saya nomor 7 adalah belajar melalui media yang ada. Ellen G. White katakan untuk dari buku-buku, kalau sekarang sudah banyak, sudah sosial media dan sebagainya, jadi kita bisa belajar dengan cara apapun untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan usaha yang setiawan serta berjaga-jaga, berhati-hati, dan dengan doa, itu yang terakhir. Carilah sampai mendapat pengetahuan yang dari atas. Di situ saya tuliskan, hal ini akan memberi kepadamu pendidikan dalam segala perkara. Dengan begitu, nah ini kita perhatikan.
tabiatmu akan bertambah maju, dan engkau akan dapat memperoleh pengaruh di atas pikiran-pikiran lainnya, serta membuat engkau bisa memimpinnya ke atas jalan kebenaran dan kesucian. Dari ke-9 hal ini, Pendeta Daniel tadi sampaikan, pendidikan Kristen itu adalah yang membangun karakter. 9 hal ini adalah karakter yang penting untuk kita lakukan, khususnya anak-anak muda. Jadi mulai dari yang kecil, di sini ada Nadine, Vicky, sampai nanti yang kita sudah anak-anak muda sampai menjadi orang tua. Hal-hal ini harus dibiasakan, karena ini hal-hal ini bukan hal yang biasa. Dibiasakan tapi bukan hal biasa. Melainkan ini adalah tulisan dari Ellen G. White, ini berarti ini sangat penting. Karena ini dari judulnya saja pentingnya pendidikan Kristen, dan di sini dijelaskan untuk segala perkara. Kalau kamu sudah mempunyai 9 hal ini, 9 sifat atau karakter ini, kata Pendeta Daniel ini, tabiatmu akan bertambah maju, engkau akan dapat memperoleh pengaruh di atas pikiran-pikiran lainnya, serta membuat engkau bisa memimpinnya ke atas jalan kebenaran dan kesucian. Oke. Selanjutnya, saya mengutip dari ipk.org yang menurut saya masuk akal sehingga saya pilih untuk dibagikan. Tujuan pendidikan bukan hanya mengejar pengetahuan semata atau untuk persiapan masa kini, persiapan mendatang, dan untuk kekekalan. Pendidikan tidak semata sebatas kehidupan masa kini, namun goes beyond this life. Mungkin ada Mem Lydia di sini. Ada boleh diartikan ini goes beyond this life ini apa? Atau view mungkin. Ini apa maksudnya goes beyond this life? Goes beyond this life. Goes beyond this life artinya ya untuk masa depan. Rancangan untuk masa depan. Oke. Terima kasih. Pendidikan dari perspektif Alkitab harus menyiapkan murid bukan hanya preparation for this life, tetapi preparation beyond this life. Atau melampaui atau menjangkaui dari kehidupan ya masa depan itu tadi. Oke. Sehingga 3 hal yang dikatakan Ellen G. White ini tadi yang di awal, terutama pada nomor 3 bisa dibilang sebagai fondasi kita dalam preparation beyond this life. Ya. Bahkan ini bisa menjadi atau bisa mempersiapkan kita untuk kehidupan yang kekal di kerajaan surga. Eternal life. Tiba saatnya Tuhan mengingatkan kita tiba di subbab yang membahas tentang pengendalian diri sendiri. Ini adalah ilustrasi sederhana mengenai pengendalian diri sendiri. Di buku Christ Object Lesson halaman 334 sampai 335 dikatakan pengendalian diri sendiri harus dibiasakan tiap-tiap orang yang ingin menjadi pekerja bagi Tuhan. Hal ini akan menyelesaikan lebih banyak perkara daripada kepandaian bicara atau talenta-talenta yang paling mulia. Jadi tadi kita di awal Tuhan menginginkan kita untuk melatih pikiran kita. Nah, waktu kita latih Tuhan menginginkan kita untuk pendidikan yang sampai yang tertinggi yang bisa kita capai. Terus pendidikan dalam segala perkara. Ketika semuanya itu Tuhan sudah ajarkan, tiba saatnya kita bagaimana cara kita untuk mengendalikan diri kita. Kota-kota ini menyesuaikan setiap isi yang ada. Begitu juga kehidupan kita. Yaitu, di situ ada kotak, semuanya berbentuk kotak. Tapi yang beda adalah apa yang masuk dengan kondisi seperti apa. Begitu juga kehidupan kita. Kita harus mengendalikan diri sendiri supaya setiap hal yang kita terima, setiap hal yang kita kerjakan, setiap tanggung jawab yang kita miliki, kehidupan di mana kita berada, posisi kita dalam pekerjaan, itu semua dapat berjalan sesuai dengan peraturan, itu semua bisa berjalan dengan kondisi, dan itu semua harus berdasarkan pengendalian diri sendiri. Kotak diposisikan pendek, berarti seperti itu. Di situ ada ide, berarti kotaknya itu garisnya aja, idenya bisa kemana-mana di dalam kotak. Ada dalam, berarti full kotak, kata-kata itu di dalam, dan sebagainya. Ada bentuk keranjang. Dan pada subbab bagian terakhir, kita anak muda ini khususnya, diberikan pertanyaan, apakah kita sudah memenuhi pengharapan orang tua? Dari pendidikan Kristen yang sudah diajarkan tadi, jadi ini waktu saya buat tadi, saya dalam hati, ini kok materinya ini buat saya sendiri gitu loh. Jadi saya mau
mau menjawab, menjelaskan itu, oh ya wis, buat saya sendiri. Apakah itu sudah memenuhi pengharapan orang tua? Kita boleh jawab masing-masing di pribadi kita, juga khususnya untuk anak-anak muda. Pendidikan penting kekristenan dari pendidikan penting kekristenan dari Ellen G. White yang ingin saya bagikan untuk teman-teman pemuda yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Ini ada pesan yang cukup panjang, tapi biarlah ini boleh kita perhatikan dengan seksama. Ambillah keputusan supaya memenuhi pengharapan ibu bapamu atas kamu, dan engkau akan berusaha dengan setiawan hendak melebihi pengharapan itu. Dan engkau pun akan berhati-hati supaya uang yang dikeluarkan untuk engkau tiada dipakai dengan salah atau percuma. Biarlah engkau mempunyai tujuan yang tentu, bekerja bersama-sama dengan daya upaya yang diadakan oleh orang tua dan guru-gurumu, dan capailah satu derajat yang tinggi dalam pengetahuan dan tabiat. Biarlah engkau mengambil keputusan yang tidak akan mengecewakan mereka, yang cukup cinta kepadamu sehingga mereka percaya kepadamu. Buatlah perkara yang besar seperti seorang laki-laki yang perkasa. Maka Yesus akan menolong engkau supaya berbuat benar, jikalau engkau berusaha berbuat itu oleh sebab itu benar adanya. Jadi ini mungkin templakan keras bagi kita anak-anak muda juga, khususnya saya juga, bahwa banyak pesan-pesan dari satu paragraf ini yang boleh membangun pemikiran kita, khususnya anak-anak muda kembali, bahwa banyak cara dan juga harus mengingat. Dan yang saya ambil dari semua ini banyak kata-kata keputusan. Semua hal yang Tuhan pesankan melalui Ellen G. White mengenai pentingnya pendidikan kekristenan akan menjadi sesuatu yang sekedar lewat saja ketika keputusan yang kita ambil salah. Jadi sudah kita tadi Ellen G. White sudah katakan, dari kemarin juga Pendeta Daniel juga berfirman, membawakan firman tentang pendidikan Kristen. Dan sekarang membahas juga tentang kekristenan dengan subbab-subbabnya. Tetapi keputusan yang salah itu akan membuang semuanya. Anak muda seringkali gegabah dalam mengambil keputusan, sehingga membuat kehidupan menjadi selangkah ke belakang dikarenakan dirinya sendiri. Sehingga ada pesan di dalam satu ayat dalam Alkitab sebagai dasar kita, bagaimana cara kita melatih pemikiran kita, bagaimana kita mengabarkan Injil Tuhan dalam pekerjaan yang lebih tinggi. Ya, yang pertama tadi melatih pemikiran kita, yang kedua mengabarkan Injil Tuhan dalam pekerjaan yang lebih tinggi. Selanjutnya bagaimana kita mendidik diri kita dalam segala perkara, bagaimana kita mengendalikan diri kita sampai kita anak-anak muda bisa memenuhi pengharapan orang tua. Ada satu ayat di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ini adalah janji pasti yang Tuhan berikan kepada kita. Ini adalah janji pasti yang Tuhan dengan cuma-cuma berikan kepada kita, yaitu dengan cukup berseru kepada Tuhan. Perintahnya itu toh. Berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab dan akan memberitahukan hal-hal besar. Seringkali kita merasa lemah dan tidak mampu, bahkan minder akan seorang, minder sama teman, minder terhadap saudara, minder akan keadaan, ya. Merasa bahwa diri kita tidak akan berhasil, merasa bahwa diri kita tidak akan sembuh, merasa bahwa diri kita tidak akan lulus. Tapi Tuhan mengingatkan kembali kepada kita untuk kembali kepadanya. Tetapi Tuhan mengingatkan kita kembali untuk kembali kepadanya. Mari kita mulai bertanggung jawab akan diri sendiri dan menjadi murid yang hormat dan patuh kepada guru kita. Ya, kita harus sadari, kita harus terima selain kita juga anak. Ya, beliau adalah Tuhan, beliau adalah guru dan kita adalah murid. Jadi mau nggak mau kita harus patuh dan hormat kepada Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan yang singkat ini memampukan diri kita untuk mendapatkan kehidupan yang kita idam-idamkan, yaitu kehidupan kekal, dengan kita boleh terdidik melalui pendidikan kekristenan yang sangat amat penting. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita. Amin.